Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai realitas keberagaman di masyarakat. Di mana kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Siti Uswatun Hasanah, selaku moderator, yang kedua Putri Salsabilah, yang ketiga Ulfa Umayyah. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Rizky Amrillah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akidah, dan juga teman-teman kelas 2B yang kami banggakan. Baiklah, pada slide pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu apa itu keberagaman di masyarakat. Keberagaman sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. Beraneka ragam agama, suku, ras, dan keyakinan mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat tanah air. Keberagaman di masyarakat juga ada yang secara horizontal dan vertikal. Yang pertama, secara horizontal. Keberagaman masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya berbagai kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan yang berbeda-beda. Yang kedua, secara vertikal. Keberagaman masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang memiliki perbedaan cukup tajam. Baiklah, pada slide kedua akan dipresentasikan oleh Putri Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Jenis keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu ada keberagaman wilayah dan lingkungan geografis. Nah, luas wilayah Indonesia yang besar dibarengi dengan banyaknya keberagaman geografis. Wilayah Indonesia juga terbagi menjadi 34 provinsi, dan setiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, baik flora maupun fauna. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. Yang kedua itu keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Ialah merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya paling tinggi di dunia. Ada ribuan suku di Indonesia yang memiliki bahasa sekaligus adat istiadat. Suku-suku di Indonesia juga dibedakan dari ciri fisik anggotanya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi. Sistem norma yang mengatur interaksi tersebut adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Yang ketiga adalah keberagaman keberagaman di Indonesia, yaitu ditandai dengan adanya agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat di tanah air. Kebebasan beragama dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, keberagaman ras masyarakat Indonesia. Keragaman ras masyarakat Indonesia berarti itu keberagaman penduduk yang didasarkan pada warna kulit dan ciri-ciri bersifat fisik. Lalu yang kelima ada keberagaman golongan. Keberagaman golongan adalah kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Yang keenam itu keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Gender, suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, dahulu tuh wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja. Tetapi sekarang anggapan itu udah berubah. Sekarang banyak wanita yang menjadi tulang punggung keluarga dan aktif serta berprestasi di berbagai bidang. Baiklah, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ulfa Umayyah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada faktor lingkungan fisik. Daerah lingkungan fisik yang melingkupi masyarakat seperti pantai, tanah datar, atau pegunungan mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruhnya
terutama dalam mata pencarian, adat maupun tradisi, serta kondisi sosial budaya. Yang kedua, ada faktor keyakinan atau agama. Keyakinan atau agama mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada faktor kehidupan sosial dan budaya. Di berbagai daerah, suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial budaya di suatu daerah mempengaruhi kehidupan lainnya, sehingga munculkan keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada nomor 4, faktor sejarah. Sejarah membawa pengaruh besar pada keberagaman masyarakat di Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat di setiap daerah bisa sangat berlainan perjalanannya. Misalnya daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi oleh persebaran agama Islam. Baiklah, yang terakhir yaitu agama. Agama diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk memberi arah kesandaran etika agar hasil budayanya lebih bermakna dan ideal. Agama bersifat transenden, suci, absolut, dan permanen karena agama berasal dari wahyu yang maha suci, sedangkan budaya sebagai cipta, karsa, dan olah rasa manusia bersifat relatif karena mengalami dinamika dan berkreasi secara dinamis dengan budaya karena agama dipeluk dan dihayati sebagai pedoman hidup yang akan menjelma menjadi sebuah budaya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.